Oke, welcome back to my YouTube channel. Anjay, enggak sih. Guys, ini tuh udah lama banget aku nggak bikin tutorial. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya bikin lagi, karena akhirnya menemukan niat untuk bikin lagi. Intinya begitulah ya. Anyway, abaikan background. Sumpah ini kamar kosan gue tuh berantakannya super berantakan. Lihat ini. Ya begitulah ya. Jadi harap maklum. But anyway, tenang aja. Karena kayaknya soon aku tuh bakal ngerombak kamar. Jadi aku tuh lagi di titik yang kayak pengen mulai proper konten lagi. Jadi aku bakal ngerombak kamar. Cuma kayaknya aku nyicil karena cucianku itu ini cucian, ini segunung ini cucian. Jadi hari ini aku jadwalnya adalah mencuci. Mungkin banyak pertanyaan kenapa nggak laundry. Karena aku tuh sering banget laundry terus bajuku tuh rusak, karena aku lumayan agak rewel kalau soal baju. Jadi aku tuh sering banget kayak baju aku tuh rusak gitu loh. Kayak aku udah bilang sama mbak laundrynya, aku udah bayar yang satuan, kayak mbak yang ini jangan disetrika ya, atau mbak yang ini nggak usah dimasukin mesin cuci ya gitu. Nah itu tuh tetep gitu, mbak-mbaknya tuh lupa gitu. Dan aku tuh juga nggak setega itu untuk marah-marah sama mbak-mbaknya gitu loh, karena aku tahu kalau mereka ada komplainan customer gitu tuh, that's impossible, bosnya bahkan bayar pasti si mbak-mbak ini gitu loh. Cuman kayak ya udah gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk nyuci sendiri, walaupun ya effort ya, lebih banyak effortnya. Jadi kayak biasanya aku nyuci tuh seminggu sekali, maksimal banget. Kadang kalau aku lagi semangat nyuci kayak aku 3 hari atau 4 hari sekali gitu aku nyuci. Biasanya sambil mandi aku sambil nyicil nyuci gitu. Nah anyway, hari ini aku tuh sebenarnya lately lagi suka banget sama makeup ini gitu. Jadi kayak makeup ini. Jadi aku tuh sebenarnya ke belakangan lagi suka make up yang light gitu, karena aku tuh dapat tips dari salah satu youtuber Amerika. Sebenarnya dia tuh nationality-nya tuh Korea, tapi dia udah tinggal di Amerika sejak lama. Dan dia tuh suka bikin tutorial gitu dan juga ngasih tips. Nah dia tuh ngasih tahu bentuk wajah kita tuh cocoknya light makeup kayak Korean look, Chinese look kayak gitu-gitu, atau bold makeup kayak western gitu. Nah akhirnya aku cobalah tipsnya dia, dan ternyata setelah aku lihat-lihat aku tuh lebih suka dan lebih cocok menurut aku pakai light makeup gitu. Jadi light makeup tuh nggak terlalu banyak kontur. Biasanya kontur cuma hidung aku, karena hidung aku ini kan pesek ya guys. Jadi aku biasanya cuma kontur daerah sini buat ada efek biar agak mancung lah ya gitu hidung aku gitu. Nah dan semenjak saat itu aku mencoba untuk light makeup, dan pujian dari beberapa temen deket aku tuh bilang kayak ini lebih cocok deh sama lo makeup yang ini. Jadi setiap kita hangout terus aku light makeup gitu, mereka tuh selalu kayak bilang, ih ini bagus deh, complexion lu bagus. Padahal aku nggak terlalu banyak pakai complexion. Jadi biasanya aku tuh pakai concealer. Jadi sebenarnya ada 2 concealer. Ini sama-sama dari BLP. Yang satu ini shade-nya itu honey. Ini shade-nya honey. Nah satu lagi yang lebih terang itu ada shade-nya tan. Sebenarnya aku agak bingung sih sama shade-nya si BLP ini, karena dia tuh menurut aku ya, nama shade-nya dan juga nama dan shade-nya itu kayak kurang cocok menurut aku. Masa yang tan ini tuh kayak medium menurut aku. Jadi itu sih ya, jadi agak tricky. Jadi better kalian kalau mau beli BLP, aku sukanya BLP. Sebenarnya dia agak heavy, tapi aku suka aplikatornya gede-gede gini. Jadi kayak pas ditaro nih, nah pas ditaro tuh kayak langsung gitu loh, kayak nggak perlu beberapa kali. Nih kayak gini. Jadi biasanya ini juga aku dapet tips dari youtuber luar gitu, kayaknya Cina kalau nggak salah. Jadi dia tuh ngasih tahu kalau misal under eye better tuh kalian pakai concealer yang sewarna sama kulit kalau kalian nggak mau pakai color corrector. Tapi kalau ada color corrector, better pakai color corrector yang warnanya orange. Orange tuh buat nyamain sama warna kulit deh kalau nggak salah. Jadi yang lebih gelap itu disamain sama warna kulit gitu ya kurang lebihnya.
Anyway aku ngeblend ini beauty blender aja ini. Gue belum cuci. Tapi yang selalu dipakai ini. Harusnya sih kemarin, kayaknya kemarin aku habis makeup. Ini tuh beauty blender dari Korea. Kalau dirupiahin cuma 50.000, tapi ini bagus banget, awet banget daripada beauty blender aku yang aku beli di Indo. Aku tuh udah beli Armando Caruso, aku udah beli Real Technique beauty blender. Harganya di atas ini, tapi cuma beberapa kali cuci sobek. Aku nyucinya agak barbar memang. Cuma maksud aku dia tuh juga barbar aku nyucinya, tapi dia kuat banget dan kayak bouncy banget. Jadi ini kayak tadi malam aku basahin karena tadi malam aku habis makeup. Tapi masih kayak agak bouncy gitu loh. Nih. Jadi aku suka banget. Oke. Nah, biasanya aku pokoknya tuh pakai concealer yang sewarna ini tuh sebelum complexion lainnya. Karena fungsinya bukan buat nge-highlight, tapi bener-bener buat nyamarin under eye. Oh iya, jadi sebelum makeup pastiin kalian skin prep dulu ya. Aku tuh belakangan skin prepnya tuh nggak yang ribet-ribet, bener-bener kayak cuman toner, terus ada satu serum. Ini serumnya nampol banget, kayak lihat masih glowing. Bikin glowing, serumnya ngelembapin juga, dan menurut aku dia nggak bikin makeup tuh geser. Justru aku ngerasa tekstur make upnya itu lebih nyatu sama kulit, mungkin karena kondisi kulit aku itu kan kering ya. Terus ini serumnya tuh bener-bener ngelembapin, berasa kayak moisturizer gitu, dan bisa ngunci kelembapan kulit gitu. Jadi aku suka banget pakai dia. Nanti aku bakal spill karena sebenarnya aku dapat PR dari brand gitu, dari brand buat cobain gitu, dan aku kayak happy banget karena ini brandnya sebenarnya lokal dan sebagus itu. Brandnya sebenarnya udah karena ownernya itu public figure, jadi brandnya tuh sebenarnya udah terkenal banget sejak pertama kali dia launching. Seingat aku dia tuh launching tahun lalu deh, seingat aku ya. Terus dia launching skincare line langsung booming karena ownernya juga sepowerful itu gitu. Oke, nah ini under eye aku udah tersamar. Nah, setelahnya aku tuh pakai concealer lagi. Ini yang warnanya lebih terang. Aku taruh di bagian depan, nih di bagian dalam sini sedikit, sini belakang. Nah, ini baru ada fungsi buat nge-highlight gitu. Nah, sebenarnya di sini juga gitu. Oke. Nah, anyway aku tuh ada jerawat kemerahan di sini, nih. Tapi aku biasanya bakal tutup setelah complexion, jadi biar lebih ketutup aja. Nanti aku biasanya nge-concealnya pakai jari gitu. Oh iya, kalau nge-conceal aku tuh biasanya agak diemin gitu loh. Aku nggak tahu sih, kalau aku ngerasa kalau misal abisku taruh terus langsung aku blend, aku tuh ngerasa si concealernya tuh nggak terlalu bisa nutupin dark spot atau noda-noda yang mau kita tutupin gitu. Jadi biasanya aku agak diemin gitu. Nah, kalau udah baru deh, jangan lupa matanya tuh sambil ngelihat ke atas, jadi biar yang karena kan bawah mata kita tuh kan kayak ada keriputnya gitu ya. Jadi kalau misal kita nggak ngeliat ke atas, dia tuh keriputnya bisa nge-crack gitu loh menurut aku. Guys, anyway aku tuh bukan expert, cuman kayak aku I'm doing makeup and skincare since 2019. Jadi aku beberapa kali kayak menyadari hal-hal kayak oh ini tuh kalau dipakai di kulit aku tuh begini. Jadi aku tuh bakal nge-share sesuatu yang jadi pengalaman pribadi aku gitu. Lebih ke rasanya karena lagi-lagi aku bukan expert gitu. Jadi ya aku kayak apa namanya yang menurut aku kelihatan bagus dan oke, ya udah gitu. Waduh, ini kelamaan gue ngedieminnya.
jadi kayak agak kering, that's okay. Blend. Nah, ini kayak udah better banget, tersamar banget. Sebenarnya masih ada nih di sini, tapi aku bakal tutup terakhir gitu. Nah, sebenarnya aku tuh kadang kalau makeup yang kayak daily gitu, aku cuma tutup under eye aku, terus di sini, di hidung, karena di sini tuh suka ada kemerahan. Terus udah, aku jarang bener-bener full makeup gitu. Cuma hari ini aku lagi pengen agak full makeup. Jadi, oh ya, aku pakai foundation dari ini tuh brand Jerman. Waktu itu sempat viral banget di TikTok. Terus aku just tip. Essence namanya. Hydrating foundation. Jadi ini tuh ada hyaluron sama aloe veranya di foundationnya. Jadi benar-benar menurut aku dia cocok buat kulit aku, dan harganya terjangkau. Terus aku ngerasa dia lightweight banget di kulit. Coveragenya dia sheer to medium, buildable, tapi nggak bisa yang benar-benar nge-cover. Dan aku suka banget karena dia ngasih efek skin light gitu loh, skin light gitu, skin light ya, whatever it is gitu, skin light kayak kulit kan ya. Nah, teksturnya tuh bener-bener, teksturnya tuh ini banget tuh ringan, yang kayak ringan banget sih. Aku suka banget sih, kayak aku nyesel sih cuma beli 2. Cuma aku takut kalau banyak-banyak juga jadi kadaluarsa nggak kalau beli, karena dipakai sebanyak apapun guys, ini tuh nggak dempul. Tuh, aku bakal, sebenarnya beberapa beauty blender kalau dipakein apa namanya, buat aplikasiin si foundation ini, biasanya foundationnya itu jadi nge-crack. Cuma beauty blender ini tuh emang aduh the best banget sih. Dia tuh nggak makan banyak produk juga, jadi produk tuh nggak nempel di sini weh. Tuh, lihat, ini after and then ini before, bener-bener kayak tuh, kayak natural banget rasanya padahal pakai foundation weh. Jadi ini aku suka banget, aku suka pakai daily juga. Tapi menurut aku kalau kondangan agak susah sih pakai ini, karena aku ngerasa dia itu semakin lama dia tuh oksidasinya itu lebih ke nyatu sama kulit. Dan kalau misal di atasnya tuh kita ada produk makeup lainnya, si produk makeup ini tuh bakal stand out banget. Jadi aku ngerasa kayak ondel-ondel jadinya gitu kalau dipakai buat kondangan. Jadi ini lebih ke daily sih menurut aku. Terus kalau kalian yang tipe suka light makeup buat kondangan sih oke aja gitu. Tah, hasilnya tuh kayak gini, bener-bener kayak bukan yang gimana gitu sih. Anjay, ini aku agak banyakan ya biar kelihatan. Tau gak sih, saking aku suka banget sama si foundation ini, aku rasanya pengen kerja tau di brand ini biar dapetin foundation gratis aja. Gak ada sih, itu kayak daripada gue kerja mending gue bisnis. Cuma masalahnya ya di Indo tuh belum ada. Aku tuh kepikiran mau beli banyak terus kayak aku jualin lagi gitu ya. Tapi kayak aku tuh anaknya males packing weh. Aku tuh males banget nge-packing. Dan aku kan juga masih kerja ya. Jadi kayak kapan waktunya? Tapi pengen banget. Jadi biar aku mikirnya walaupun gak kejual nantinya, aku bakal pakai sendiri weh, karena ini bagus banget. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira bisnis jual foundation, aduh bisnis apa? Reseller foundation aja ya.
Nah, ini complexion yang aku suka banget. Sebenarnya menurut aku ini udah oke banget complexionnya. Aku rasanya kayak apa sih lebay. Nah, cuma aku kasih lagi di sini. Karena ini buat nge-highlight juga ya. Ini biar beberapa. Nah, ini harus pakai kaca kalau ini. Karena kalau nggak rata, buset dah. Lendal-lendal. Oke. Oke. Gini. Aku tuh jarang banget ngefoundationin leher karena sebenarnya aku ngerasa shade shade muka aku sama leher aku itu lebih cerah leher aku. Jadi kalau aku pakein foundation, aku ngerasa kayak udah mirip warnanya, jadi aku cuma kadang bedakin. Cuma karena aku anaknya jarang banget pakai bedak, jadi ya udah aku diemin aja. Sisa-sisanya baru aku taruhin di kuping, di sini. Ini nggak ngefek apa-apa, tapi ya udahlah ya, suka-suka gue. Next. Nah, ini adalah alis. Aku ngalisnya juga nggak yang ku gambar banget, karena sebenarnya alisku aku ngerasanya udah tebel dan sudah terbentuk. Jadi biasanya aku cuma spuli rambut alisnya biar ke atas. Kayak ada rambut alis di sini. Rambut alis kayak ada bulu anjir. Kan bener. Gini. Terus ku gambar lah ujung belakangnya. Nih. Aku suka banget pakai second date karena tipnya kecil. Kecil banget. Jadi buat ngegambar tuh sekecil itu. Jadi kalau buat ngegambar tuh enak banget. Tuh, aku tuh biasanya cuma tuh kayak gituin belakangnya sama ngisi. Tuh, udah. Jadi bener-bener kayak gak ada beda. Nah, tapi karena alis aku tuh sebelahnya kan beda ya. Sebelah sama sebelah. Nah, udah. Begini sama begini. Saya nggak ada ngefek sih. Terus baru pakai brokaranya Maybelline. Ini aku punya udah lama. Susah weh nyarinya weh ini. Ayo dong, tolong dong Maybelline ini di restock dong please. Udah mau habis nih. Nah, ini baru aku pakai ke semua rambut alis. Tuh. Udah, alis aku tuh kayak gini. Bener-bener kayak gini doang.
Sudah lah ya, aku juga nggak yang jago banget gambar alis. Nah, nextnya adalah part favorit aku, yaitu memakai cream blush. Cream blushnya ini dari Kusuma. Cara cakep banget packagingnya. Packagingnya tuh menurut aku simple banget, bener kayak satu Kusuma. Untuk aku yang anak visual banget, ini tuh oke lah menurut aku packagingnya. Kayak gini. Shade-nya peachy, menurut aku pas banget sama warna kulit aku yang selalu matang. Sebenarnya ini blush, balm blush sebenarnya. Bisa pakai tangan, bisa pakai beauty blender. Tapi aku anaknya tangannya itu lebih suka buat ngeratain concealer. Jadi biasanya aku nggak mau tangannya itu ada warna lain selain warna complexion. Jadi aku pakai brush yang kayak gini bentuknya. Tuh, ini tuh brushnya dari Masami Souko. Souko apa Souko? Ya Souko. Nah, terus aku beginiin. Cuk. Dan aku fokusin di sekitar sini nih. Ini kan ke highlight nih. Shoot gitu. Cek. Gitu. Sebelahnya. Tapi ini karena udah kebanyakan, jadi ini harus diratain dulu biar nggak terlalu. Nah, begitu. Cakep banget weh. Ini tuh kayak menurut aku underrated balm blush banget karena belum banyak yang bahas ya. Dan dia tuh kalau nggak salah brand lokal yang base-nya tuh kayaknya ada di Bali, tapi aku kurang tahu ya. Soalnya pengiriman juga dari Jakarta, jadi aku agak bingung. Sebenarnya dia tuh di Jakarta kayaknya ada gudangnya, cuma ininya di Bali deh kayaknya. Kayaknya ya, tapi nggak tahu. Nah, sisa-sisa blushnya ini biasanya aku taruh di dagu. Menurut aku light makeup itu key point-nya ada di blushnya menurut aku. Sotoy aja ini, aku ngerasanya sih kayak gitu. Jadi biasanya aku suka banget pakai yang kayak blushnya tuh banyak gitu di wajah. Jadi aku jadi keinget Igari makeup yang drunk in blush. Nah, aku tuh ngerasa ini tuh beneran kayak the real definisi drunk in blush. Karena bener-bener key point-nya tuh ada di blushnya sebenarnya. Makanya perlu banget blush yang warnanya tuh stand up di kulit kalian tapi nggak kelihatan kayak ditonjokin. Dan menurut aku si shade-nya Kusuma yang peach ini, persik, yang persik ini tuh cocok buat aku gitu. Jadi aku suka banget pakai dia. Nah, biasanya aku kayak gini, bener-bener kayak ini the real definisi drunk in blush ya. Terus kalau aku anaknya lagi males, dan sekarang juga memang lagi males, males mulu anjir. Biasanya aku tuh si blush on eyeshadow-nya juga pakai si cream blush ini atau si balm blush ini. Aku pakai ini kayak gini, yang bentuknya kayak gitu, sama dari Masami Souko. Aku taruh ini harus pakai kaca ya, karena kemarin tuh aku nggak pakai kaca, terus aku ngerasa eyeshadow aku ternyata nggak rata, terus aku kayak udah keluar malu banget anjir, udah berasa paling cakep sedunia lagi. Udahlah, maafin ya guys. Nah, biasanya aku taruh kebanyakan. Udahlah ya. Nah, biasanya aku tuh fokusin di outer corner aja. Sisanya baru aku ratain ke dalam. Sebelahnya juga gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, aku tuh kemarin abis jalan-jalan, mendadak jalan-jalan sih sebenarnya sama bestie aku. Jadi sebenarnya aku udah lama banget gak ketemu sama dia. Lamanya tuh bukan yang sampai bertahun-tahun gitu, enggak, cuma kayak dalam waktu beberapa bulan aku udah lama banget gak ketemu sama dia. Terakhir ketemu waktu kita ke GDA, aku nonton konser, dia jualan. Akhirnya kemarin aku mendadak pengen jalan. Jadi ceritanya aku tuh sebenarnya abis ngonten terus ngerasa kayak sayang ya kalau nggak keluar gitu ya kan. Jadi akhirnya aku ngajak dia, terus sesuatu yang dadakan itu emang pasti terrealisasi ya kan. Jadi kayak
akhirnya kita keluar. Terus random banget kita tuh ke mallnya yang letaknya tuh jauh dari rumah kita berdua, gak jelas banget. Terus kita bener-bener muter-muter di mall itu berjam-jam, dari foto box, terus habis itu foto-foto, masuk ke semua outlet yang pengen kita masukin tapi nggak beli, nggak nyoba-nyobain juga sih ke outlet baju, tapi nggak nyobain, cuma kayak lihat-lihat. Tapi kita tuh paling lama spend di Informa, pokoknya outlet dekor gitu. Terus tahu nggak sih, temen gue tuh tiba-tiba bilang kayak gini, vlog, kata orang ya, dia bilang kata orang kita tuh dianggap dewasa kalau kita tuh udah masuk ke outlet buat dekor, entah dekor rumah, entah dekor ruangan. Terus kita berdua kayak, gue nggak mau dibilang dewasa sih, gue lebih pengen forever yang aku. Tapi gimana menurut kalian? Emang perkataan itu bener nggak sih kalau kita bisa dianggap dewasa ketika kita tuh lebih memilih untuk masuk ke outlet yang isinya tuh buat dekor ruangan gitu? Menurut kalian gimana? Entah ke IKEA, entah ke Informa, entah ke Ace Hardware, kemanapun. Tapi memang fokusnya tuh buat itu. Karena itu yang aku akhirnya menyadari juga pas balik lagi di Gojek. Sebenarnya baliknya tuh abis dari mall itu kita tuh masih lanjut ke kafe, bener-bener random banget. Kafenya juga jauh banget lokasinya dari mall itu. Terus kita nyampe di kafenya, kita tuh nggak tahu kafenya tuh buka sampai jam berapa, pokoknya itu udah malam. Sekitar jam 9-an kita OTW, kita nyampe kafe jam 10. Kita udah deg-degan, aduh kafenya masih bisa order apa enggak ya, masih buka enggak ya, ntar jangan-jangan jam 10 udah tutup kita baru nyampe gitu, karena kan macet banget juga ya kan. Terus ternyata puji Tuhannya pas nyampe tuh kita nanya sama baristanya, masih buka, close bill jam 10:30. Aku tuh nyampe sama temen aku jam 10 lewat. Jadi kayak wah, gue masih bisa pesen, karena itu udah kondisinya tuh aus banget, lapar tapi nggak pengen makan berat gitu, tahu gak sih? Terus teman aku pengen minum kopi karena dia udah ngantuk tingkat dewa, dia takut nanti di jalan ketiduran gitu, jadi kayak dia harus minum kopi ya kan. Untung kita pesen. Itu bener-bener random sih. Terus pas di kafe itu, jadi sebenarnya gue sama teman gue tuh di titik yang anjir, gue tiba-tiba pengen pacaran lagi gitu, kayak gitu. Jadi random banget kayak gitu. Nah terus di kafe itu sebenarnya motivasi kita, ayo kita ke kafe biar kenalan sama orang baru. Jadi kita harus cari kafe yang banyak cowok ganteng nyabut cuci mata. Bener-bener ini random banget. Terus akhirnya kayak ya udah ya, tetap di kita ke situ. Nah ternyata adalah satu gerombolan cowok 3, sisanya adalah couple. Terus gue sama temen gue kayak senggol-senggolan, anjir lah, kita lagi pengen pacaran isinya malah banyak couple ya. Itu plot twist banget menurut gue. Terus habis itu akhirnya, nah gue tuh sama temen gue ya punya trik gitu loh, kalau kita misal pengen kenalan sama orang baru, kita tuh pura-pura main TOD. Jadi gue main TOD lah pura-puranya sama temen gue, tapi main TOD beneran. Nah temen gue milihnya Truth, gue akhirnya milih Dare kan. Terus tapi kita udah tahu Dare-nya itu harus ngajak kenalan si cowok ini, tapi nggak berhasil ngajak kenalan. Gue malu banget, bener-bener kayak gue ngerasa pas mau berangkat gue berani banget, pas nyampe deket cowoknya gue malu banget sampai gue gemeteran. Akhirnya gue cuma bilang, kak, sorry boleh minta foto nggak ya, aku kalah TOD sama temen aku, kayak gitu. Jadi kayak malu banget. Tapi tau gak sih, jadi jadi cowok itu 3, yang satu tuh kayaknya masih jomblo, jadi satu cowok lagi dia tuh bilang sama dia aja fotonya dia masih jomblo kayak gitu yang satu. Tapi yang satu tuh yang paling ganteng, baik banget. Lu bayangin, dia kayak boleh mau foto sama siapa, dia nanya kayak gitu sama gue. Terus bener-bener kayak baik gitu loh, baiknya tuh baik banget menurut, bukan yang sok kegantengan atau apa, enggak, bener-bener yang baik. Dia bilang mau foto sama siapa, terserah sih kak, karena kan gue nggak ada yang specifically mau kenalan sama siapa gitu kan sebenarnya, dan nggak yang pengen banget sebenarnya, kayak bener-bener iseng. Terus yaudah kita foto aja berempat gitu kan. Terus aduh kak sorry ya, agak blur kayaknya, nggak apa-apa ya, aku gemeteran banget gitu. Gue bener-bener yang nervous banget, bener-bener gue sampai gemeteran saking malunya. Tapi si cowok ini baik banget, karena temennya tuh sebenarnya kayak masih nggak mau foto sebenarnya. Temennya yang satu tuh maunya kayak gue foto sama temennya satu yang dia bilang jomblo itu sebenarnya. Tapi yang satu kayak temennya si cowok ini yang ganteng ini, menurut gue kayak yaudah ya, ayo ASEAN kayak gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa anjir nih orang udah ganteng, keren, baik banget, tapi kayaknya dia udah punya cewek. Impossible sih kalau dia nggak punya cewek, kayak
Mas kalau udah jomblo, saya ada kesempatan gak ya mas? Tapi gue nggak tahu namanya. Jadi sebenarnya plan gue itu adalah minta foto, gue upload di story, dan gue nanya untuk boleh nggak tag Instagramnya kayak gitu. Tapi gue ada anjir, gue mau nanya namanya aja gue malu, anjir, malunya tuh yang malu banget. Jadi ya udahlah ya. Akhirnya misi gagal. Tapi setelahnya gue happy banget sama temen gue karena kayak itu memberi apa namanya, kayak jadi cerita aja sih di malam itu. Randomnya tuh yang random banget. Terus oke, setelah ini pakai cream blush, aku tuh biasanya bibirnya aku juga pakai balm blush, taruh di bawah. Tapi ini garisnya harus diinin dulu, garis bibirnya. Nah, garis bibirnya jatuh. Garis bibirnya aku gituin dulu, terus baru dalamnya aku isi. Nih. Karena aku ngerasa balm blushnya ini sewarna kayak warna bibir aku, jadi kayak kalau dipakai buat di bibir lebih natural aku ngerasanya. Nah, setelahnya, anjir nih kayak ada bulu, anjir, bulu mata gue jatuh. Nah, dah bibirnya tuh kayak gini. Setelahnya aku tuh sambil nunggu ini semuanya ngeset, terus aku kayak ngelihat, oh udah sama nih kayaknya, udah oke nih gitu kan. Nunggu ini semuanya ngeset di wajah aku bakal rapiin bulu mata aku. Jadi aku jepit. Nah, kalau udah, aku pakailah si maskaranya ini Dashik dari Korea. Nah, aku belakangan lagi suka banget pakai maskaranya tuh yang kayak gini caranya. Jadi bener-bener satu-satu. Kelihatan gak ya? Nih, jadi tuh bulu matanya tuh satu-satu gitu loh dipakein maskaranya, jadi biar rapi dan lebih kena semuanya. Oh ya, anyway, aku nyaranin kalau misal kalian pakai maskara, better kacanya itu taruh di bawah. Ini ngegampangin buat kalian ngelihat si maskaranya itu udah nyampe akar maskara apa belum, akar bulu mata apa belum. Tuh, kayak ngegampangin aja sih. Tutorial mempermudah hidup ini, bukan mempersulit. Nah, tuh aku tuh ngerasa kalau diginiin bulu matanya tuh lebih kelihatan, lebih panjang dan lebih rapi karena satu-satu ya kan. Tapi memang lebih telaten, harus lebih telaten, karena kalau buru-buru belepotan guys. Oh ya, aku tuh belakangan menyadari loh kalau misal kita lebih punya banyak waktu buat ngobrol sama diri sendiri dan juga aku tuh kan sebenarnya anaknya ekstrovert parah. Aku tuh tes MBTI berkali-kali, aku tuh tetap keluarnya ekstrovert. Dan aku nggak kesusahan kalau misal aku di lingkungan baru
si lingkungan ini udah grouping, aku harus join. Selagi mereka open ya, selagi mereka open aku akan mudah untuk join. Tapi kalau mereka yang terlalu eksklusif gitu, aku susah joinnya karena mereka kasih boundaries ya kan. Tapi kalau mereka nggak kasih boundaries, itu gampang buat aku ngeblend sama mereka gitu. Dan belakangan aku menyadari kalau misal ternyata se-extrovertnya kita tuh ternyata perlu juga buat ngobrol sama diri sendiri, banyakin waktu untuk diri sendiri juga, karena itu nge-recharge energi. Mungkin banyak orang merasa kalau extrovert itu tuh nge-recharge energi dari orang lain, tapi menurut aku tuh nggak gitu. Extrovert itu punya cara sendiri buat nge-recharge dirinya, tapi ketika dia ketemu orang, energinya tuh bener-bener kepake dan dia keluarin gitu. Karena itu sesuatu yang membahagiakan gitu, bukan caranya untuk nge-recharge, karena capek cuy, capek loh jadi extrovert tuh capek. Aku tuh sering ngerasa kayak drain banget pas nyampe, pas udah nggak ada orang, kayak anjir capek banget, ternyata tadi gue ngeluarin energi sebanyak itu ya untuk ngobrol sama orang. Aku pernah saking aku excited ngobrol sama orang, after aku ngobrol aku bener-bener capek banget, sampai yang kayak aku lemes, pusing gitu rasanya, kayak saking aku ngerasa aku keluarin terlalu banyak energi gitu. Nah, cara aku buat nge-recharge energi lagi adalah aku baca. Ini beda-beda ya setiap orang, cuma kalau aku tuh baca. Jadi apa namanya, biasanya kalau baca aku ngerasa aku lebih bisa memahami orang. Aku tuh ngerasa kalau kita sering baca ya, kan ketika kita baca buku tuh kita diajak jadi orang dengan banyak sudut pandang gitu. Maksudnya kita diajak buat jadi sudut pandang si orang yang jadi main karakter, jadi dari sudut pandangnya si tokoh figuran, bahkan dari sudut pandangnya si penulis gitu loh. Jadi aku ngerasa itu tuh ngebikin kita untuk punya empati lebih banyak ketika kita tuh berdedikasi untuk membaca gitu. Karena itu yang aku rasain. Aku tuh ngerasa ketika aku mulai suka banget baca buku, satu hal yang aku sadari adalah ketika seseorang cerita atau terjadi suatu masalah, aku tuh bisa bener-bener tenang dan melihat masalah itu dari banyak sudut pandang tanpa mengedepankan ego aku atau bahkan ego lawan bicara aku gitu. Jadi biasanya aku akan mencoba untuk memahami sepaham mungkin. What the reason behind this problem? What is the real problem behind this problem? Karena sometimes kita tuh ngerasa sebenarnya kita tuh nggak menyelesaikan masalah loh, karena kita nggak tahu the real problemnya tuh apa. Jadi ketika aku suka baca buku, aku ngerasa aku bisa memahami masalah yang sebenarnya dan aku bisa cari solusi yang lebih tepat, intinya gitu. Jadi aku sangat menyarankan kalian untuk mulai membaca buku. Mungkin buat beberapa orang membaca itu tuh ngebosenin, tapi let's try. Cari buku apa aja, bahkan novel sekalipun, menurut aku itu tuh ada positive feedbacksnya ketika kita tuh mulai untuk membaca. Karena itu tadi, ketika kita membaca, kita tuh diajak untuk jadi orang yang bisa melihat dari banyak sudut pandang, dan itu tuh secara nggak sadar itu akan teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Oke, anyway, makeupnya udah beres, cuman lipennya belum. Jadi setelah pakai si balm blush ini, aku tuh biasanya bakal pakai lip gloss. Anyway, lip gloss yang aku suka banget itu dari Max Factor. Tapi aku sedih banget karena yang warna ini tuh jarang ready stock. Ini tuh sold out di mana-mana. Ke online-nya sold out, ke offline-nya sold out mulu. Ya ampun. Lihatnya udah habis, bener-bener kayak aku harus suka banget. Ini dia tuh kayak gini. Suka banget warnanya. Dan ini adalah daily makeup aku. Bener-bener the real definisi menurut aku drunk in blush. Aku bakal rapiin rambut aku. Sebenarnya nggak ngefek apa-apa banget.
juga nggak ada yang berubah yang terlalu gimana-gimana. Cuman aku ngerasa ini makeup fresh banget, bahkan buat sehari-hari kalian bisa pakai ke kantor dan nggak too much. Since mata aku udah gede, sebenarnya aku anaknya malas pakai eyeliner. Tapi sebenarnya kalau pakai eyeliner matanya tuh lebih oke, menurut aku lebih lebar. Tapi karena aku lagi males, jadi ini kayak gini. Kayak gini aja aku udah bisa caw langsung keluar. Nggak malu, nggak apa. Aku ngerasa makeup aku on point banget. Tapi karena ini aku nggak set pakai bedak apapun, jadi dia bakal gampang oksidasi, gampang luntur. Tapi kalau misal kalian mainnya tuh di dalam ruangan, dia masih oke. Karena aku skin prepnya bener gitu. Jadi the real, apa tadi mau ngomong apa anjir, gue lupa. Pokoknya yang bikin makeup tuh nempel tahan lama adalah skin prep. Tapi kalau makeupnya mau yang heavy dan nempelnya yang segitunya, mungkin kalian bisa pakai berbagai macam setting spray buat ngunci. Cuma kalau kayak gini ya paling dia bisa tahan 4 jaman lah indoor. Selebihnya tuh kayak dia bakal oksidasi di beberapa area, ngekrek. Tapi aku masih suka karena kompleksinya aku suka banget dah, gininya gitu guys. Thank you so much udah mendengarkan aku cuap-cuap. Anyway aku nggak diedit-edit, mager anaknya. So mungkin kalau kalian punya ide aku kasih video apa lagi, video apa aja, video kerandoman, video cerita apapun itu, please drop di komen. Thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe. Kalau kalian ngerasa video ini ngebantu kalian, apapun itu boleh share atau komen. Ada masukan apapun itu boleh juga share. Thank you. Bye bye. Cak.